warahmatullahi wabarakatuh. 안녕하세요. 여러분, Mutia 선생님이에요. 자, teman-teman, 잘 지내죠? Hari ini kita akan belajar bagaimana sih ngomong selama gitu ya. Kalau misalnya ngomong selama saya di Korea, saya bertemu banyak orang baik gitu ya. Atau selama jalan-jalan di Korea, saya sangat menikmati makanan Korea gitu. Atau selama saya hidup, saya tidak pernah saya belum pernah bertemu orang sebaik Mutia Sem. Bohong. Maaf, ini hanya bercanda. Kurang lebih seperti itu. Atau kami bekerja sehari selama 8 jam gitu ya. Oke, lalu pelaut, ini kasusnya lagi pas ada pelaut yang meninggal itu, jadi saya terbawa ke dalam pelajaran, saya nyiapin bahannya. Pelaut dirawat selama 1 minggu karena kecelakaan kerja. Selama berwisata, hujan terus menerus turun. Selama teman mencuci, jadi selama Mutia mencuci, saya bersih-bersih gitu ya. Selama tinggal di Korea, kami tidak bisa makan makanan Indonesia. Bisa sih, tapi rasanya ya miripnya cuma 80% lah gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Selamanya itu misalnya selama 1 tahun, atau teman-teman perhatikan deh, kalau selama itu sama 1 tahun, selama yang sebelah kiri ini diikuti dengan kata benda. Kalau selama nonton, di belakang selamanya diikuti dengan kata kerja. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan sama aja tuh, tetap selama ya. Tapi kalau dalam bahasa Korea, jika selamanya menempel dengan kata benda, maka hanya dipakaikan dongan. Tapi kalau selama pakai kata diikuti dengan kata kerja, maka dia pakainya dan dongan. Ini sama dengan pembahasan kita yang dulu tentang pakainya dan jungida sama jung gitu ya. Jadi kalau selama 1 tahun menjadi 1 tahunnya dulu baru selama 1 tahun, 1년 동안. Tapi kalau misalnya selama nonton TV, nontonnya dulu baru selamanya di belakang. Karena nonton itu kata kerja, maka formatnya menjadi kata kerja. Alhamdulillah berada konsonan vokal tetap pakainya nen tungan. Contohnya, kata dasarnya misalnya 1년. Nah, tambah 1년 동안 menjadi selama 1 tahun. 1년 동안 misalnya gini. 그 사람과 1년 동안 만났어요. Jadi saya bertemu dengan orang itu selama 1 tahun, bukan berarti bertemu terus bertemu dalam konteks yang gimana ya. Intinya 저는 그 사람과 1년 동안 만났어요 itu artinya saya bertemu orang itu selama 1 tahun tuh maksudnya bisa jadi dia itu pacaran dengan orang itu selama 1 tahun. Jadi konteks berpacaran itu tidak selalu harus pakai yang yonehada atau sagita, tapi kata manada itu pada saat berada dalam kalimat yang 저는 그 사람과 1년 동안 만났어요 itu artinya bisa jadi saya pacaran sama dia selama 1 tahun gitu ya. 일주일 동안, lalu ini ada otak. 일주일 동안 artinya selama 일주일 동안 artinya selama seminggu gitu ya. 우리 일주일 misalnya gini. 그 사람은 일주일 동안 안 먹었어요. Aduh, kasihan sekali ya. Dia orang itu selama 1 tahun tidak makan. Ya Allah, kasihan banget. 하루 동안. 하루 동안. 하루 동안. 하루 동안 selama 1 hari ya, selama sehari. 하루 동안. 하루 동안만 참으세요 artinya itu bersabarlah selama 1 hari saja gitu ya. Misalnya dia harus misalnya karena harus operasi gitu, jadi nggak boleh, atau selama 1 hari gitu dia pengen banget makanan atau gini, dia tuh selalu makan kimchi. Kayak orang Korea kan kimchi itu nggak boleh ketinggalan ya. Jadi dia tuh nggak bisa nggak makan kimchi. Nah, hari ini harus operasi, nggak boleh makan kimchi gitu kan. Berarti terus dibilang sama ayahnya, sama misalnya sama temennya gitu, atau mungkin sama atasannya gitu ya, haru 동안 참으세요 gitu kan.
sama teman sama rekan kerjanya lah, haru 동안 참으세요 gitu kan. Udah bersabarlah selama satu hari aja gitu. Besok udah boleh makan kimchi lagi kok gitu ya. Terus di bawahnya lagi 30분 동안 selama 30 menit. 우리는 저는 아까 30분 동안 저는 아까 30분 동안 잤어요 gitu kan. 이제 괜찮아요 gitu. Mungkin tadi sakit gitu kan. 아까 머리는 아팠는데 30분 동안 쉬었어요. 30분 동안 잤어요. 그래서 지금은 괜찮았어요 gitu. Tadi saya kepalanya sakit tapi udah tidur kok 30 menit sekarang udah enak gitu ya. 생각하는 동안. Nah, 생각하는 동안 berarti selama berpikir. 생각하는 동안 selama saya berpikir, maksudnya berpikir tentang hal yang harus dia putuskan gitu ya. 생각하는 동안 많은 사람에게 많은 사람 의견을 물어봤어요 gitu kan. Jadi 많은 사람 의견을 물어봤어요. berarti saya banyak bertanya pendapat orang lain gitu ya. 공부하는 동안 애들이 공부하는 동안 아무것도 안 먹었어요 gitu. Jadi anak-anak itu selama belajar nggak makan apa-apa gitu. Jadi saya mau buatin 떡볶이. 지금 떡볶이를 만들어주고 싶어요 gitu. 지금 떡볶이를 만들어주려고요 gitu. terus pokoknya 일하는 동안 저는 그 회사에서 일하는 동안 정말 재밌었어요. 정말 행복했어요 gitu ya. Berarti selama saya bekerja di perusahaan itu saya 즐거웠어요, senang gitu ya, terus menarik, terus bahagia. 먹는 동안 말하지 마세요 gitu. Selama makan jangan ngobrol, nanti keselak gitu ya. 사는 동안 한국에서 사는 동안 너무 좋은 사람만 만났어요 gitu loh. 아주 좋은 사람만 만났어요. artinya selama tinggal di Korea saya hanya ketemu orang yang baik-baik. 앞으로도 nanti kedepannya juga 정말 좋은 사람만 만났으면 좋겠어요. jadi mudah-mudahan ketemunya sama orang-orang yang baik saja gitu ya. 기다리는 동안 gitu ya. 기다리는 동안 영화를 봤어요. jadi selama nunggu saya nonton film gitu ya di HP. Nah, kalimatnya kurang lebih kami puasa selama 16 jam. Ini karena situasinya puasa, jadi saya kebetulan ini buatnya pas di bulan Ramadan tahun 2020. Gitu ya. Kami puasa selama 16 jam di Korea. Nah, kalau di Indonesia 14 jam teman-teman. Kalau di sini 16 jam, masya Allah. Alhamdulillah ya. Jadi tetap kami di Koreanya dimajukan 16 jamnya dulu, selama baru puasanya di belakang karena kata predikat ya. Jadi harus paling belakang. Kami menjadi 우리는 Korea di 한국에서 16 jam 16시간 selama 동안 puasa 금식하다 menjadi 금식하, atau menjadi 금식합니다. 우리는 한국에서 16시간 동안 금식합니다. 우리는 한국에서 16시간 동안 금식해요. Kalau kalimat ininya kalau ininya bagaimana teman-teman? Pakai yang kata kerja ya. Kami tidak makan makanan Korea selama tinggal di Korea. Makanan Korea, makanan Indonesia teman-teman. Aduh, saya salah tulis. Makanan Indonesia gitu ya. Oke, nah gitu ya. Nanti tetap kami, lalu Korea dinya majukan, terus tinggal, lalu selama makanan Indonesia, terus tidak makan ya. Tidak makan atau tidak bisa ya teman-teman? Kalau tidak makan itu kan kesannya sengaja gitu ya. Kalau tidak bisa kan ada unsur mau tapi memang kondisinya tidak mengizinkan gitu ya. Kita pakai yang tidak bisa aja ya. Kita udah pernah belajar tidak bisa loh. Oke, jadi 우리는 한국에서 살다. Nah, ini sama dengan salda itu merupakan kata kerja tidak beraturan yang mana pada saat dia bertemu dengan rumus yang diawali dengan nian,
Ini namanya biunhwa. Realnya harus dibuang. Jadi hanya sanen dongan gitu ya. Berarti ini sanen dongan, jadi bukan sal는 동안 tapi 사는 동안. 인도네시아 음식 못 먹었습니다. 우리는 한국에서 사는 동안 인도네시아 음식을 못 먹었어요. 못 먹었습니다. 인도네시아 음식을 먹었지만 인도네시아에서 먹는 것처럼 그런 맛이 안 났어요. 맛있었어요. 그런데 그래도 인도네시아에 있는 음식은 또 맛있죠. 자, yuk kita coba latihan. Pelaut dirawat selama 1 minggu karena kecelakaan kerja. Yuk. Pelaut itu, jadi ini gimana teman-teman? Pelaut, lalu kecelakaan kerja karena 1 minggu selama dirawat gitu ya. 선언은 어떤 선언은 kecelakaan kerja itu apa ya? 작업 사고 gitu ya. 작업 관련 사고, 작업상 사고, karenanya itu ro ya, ro 일주일 동안 입원했어요. dirawat itu artinya 입원하다 kata dasarnya ya, 입원하다. Oke. Selama berwisata hujan terus menerus turun. Berarti berwisata selama hujan terus menerus turun gitu ya. Berwisata apa? 여행하다 dannya dibuang menjadi 여행하는 동안 비가 계속 왔어요. 그래서 재미없었어요. Jadi nggak menarik deh. Saya tambahkan yang belakang. Ini kawan-kawan kerjakan yang ini ya, yang selama teman mencuci ini palehada, bersih-bersih teman-teman pasti tahu lah. Tapi saya kasih tahu ini congso ada. Coba ya buat sendiri ya. Oke. Berikutnya ini ini melengkapi kalimat. contohnya 친구가 청소를 하는 동안 저는 빨래를 했어요. Di sini kan mintanya 청소를 하다 artinya bersih-bersih ya. Teman mencuci, waduh di sini udah keluar kalimatnya. Ya, selama teman bersih-bersih saya mencuci. Kalau di sini apa? Bubble bla 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 televisional basmida. Jadi selama makan gitu ya. Jadi menonton TV gitu kan. Jadi selama makan menonton TV. Berarti apa? 먹는 동안 gitu ya. Jadi intinya sambil makan nonton TV gitu ya. 친구들이 bla 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 저는 교실을 정리했어요 gitu. Ini teman-teman bisa diganti dengan ini nih, 밥을 먹으면서 텔레비전을 봤습니다. Kalau subjeknya sama bisa diganti dengan 보면서 ya. 밥을 먹으면서 텔레비전을 봤습니다. Jadi artinya saya nonton TV sambil makan gitu ya. Karena subjeknya sama bisa diganti. Intinya kan selama makan nonton TV itu kan sambil begitu ya. Tapi kalau kalimatnya beda nggak bisa diganti dengan myeonso ya. Kalimatnya beda. Subjeknya beda seperti ini. 친구들이 ini 저는. Berarti subjek di kalimat pertama teman-teman, subjek di kalimat kedua saya. Berarti selama teman-teman ngapain gitu ya, saya membersihkan kelas. Berarti 학교에 오다. 친구들이 학교에 오는 동안 kok onen 동안 sih? 오는 동안. Jadi maksudnya selama teman-temannya sedang datang ke sekolah, dia udah datang duluan ngebersihin kelas gitu. Sambil bla 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 tidur nih ya. 꿈속에서 귀신을 나왔어요. Jadi nongol hantu di mimpi selama dia tidur. Serem ya.
그래서 bla 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 계속 눈물이 났어요. karena isi filmnya sangat sedih, menyedihkan, nangis terus, keluar terus air mata selama nonton, 보는 동안 gitu ya, selama nonton nangis terus. 세종학당에 ini kursus ya 세종학당. 한국어가 많이 늘었어요. jadi selama Kanida itu artinya kursus ya, kursus di Sejong학당 gitu ya, di King Sejong Institute. Bahasa Korea saya makin bertambah gitu, makin bagus. Contoh ini, kalau ini kita terjemahkan. 은행에서 번호표를 뽑고 기다리는 동안 커피 한 잔 드세요 gitu ya. Artinya selama menunggu, jadi 은행에서 번호표를 뽑고, jadi di bank setelah ambil nomor antrian, 뽑고 itu ambil, cabut nomor antrian, selama menunggu minumlah secangkir kopi. Kalau di Korea itu nggak tahu, di Indonesia mungkin juga ada sama ya. Jadi di Korea itu hampir 100% bank-bank itu menyediakan kopi atau teh bagi nasabah-nasabahnya. Dikhawatirkannya proses pengurusannya lama, disediakan kopi supaya nanti bisa minum gitu. 어머니께서 주무시는 동안 제가 설거지를 했어요. jadi selama ibu itu tidurnya pakai jumusida bukan sada ya, karena harus disopankan. Jadi selama ibu tidur saya membersihkan, saya cuci piring. 여기 있는 동안 저는 아주 편하게 생활했습니다. Artinya selama tinggal di sini, selama ada di sini saya hidup dengan sangat nyaman. Setelah bawahnya tolong coba terjemahkan sendiri ya. Baik, sampai sini saja penjelasan saya tentang dongan yang artinya selama. Jadi mudah-mudahan teman-teman sekarang kalau ngomong sama orang Korea terberinteraksi, atau nanti pas lagi dengerin drama Korea bisa tahu, oh itu dongan artinya selama gitu loh. Mudah-mudahan ngerti si dongannya itu setelah belajar dengan saya atau setelah menonton video ini. Terima kasih sudah menjelaskan pelajaran dari Mutisem. Sampai bertemu lagi di pelajaran berikutnya. 잘 쉬시고 다음 수업에 더 만나요. 감사합니다. 안녕히 계세요. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.